94. Clara wanita simpanan season I. Maaf, permisi, siapa wanita tadi? Tanya Bram pada dua orang wanita yang kini berdiri di hadapan Bram. Kedua wanita itu sebelumnya terlihat berbincang dengan wanita berambut pendek tadi. Bram berpikir, mungkin kedua wanita itu mengenal wanita yang dia maksud. Kedua wanita itu saling melihat bingung. Yang berambut pendek, baru saja dia bersama kalian. Jelas Bram, oh, dia Clara Wibisono. Seorang desainer. Ucap salah satu wanita. Dek. Jantung Bram semakin berdegup kencang mendengar nama Clara. Artinya, dia tak salah lihat, pergi kemana dia. Apa kalian melihatnya? Tanya Bram. Lagi-lagi kedua wanita itu saling melihat. Mereka merasa curiga pada Bram, terlebih. Sebelumnya Bram terlihat mengganggu Clara. Tidak. Ucap kedua wanita itu dan menjauhi Bram. Bram mengerutkan dahinya. Dia merasa kedua wanita itu berbohong. Di mana dia? Dia sudah kembali. Lalu di mana anakku? Batin Bram. Perhatian Bram teralihkan ketika tuan acara menyapa para tamu undangan menggunakan mikrofon. Suaranya menggelegar ke setiap sudut ruangan. Fokus Bram pada Clara pun menjadi teralihkan. Bram menggendong Bril. Dia melihat sekeliling. Dia takut anaknya itu hilang karena nampaknya hanya dia yang membawa anak-anak ke acara tersebut. Selesai memberikan kata sambutan untuk para tamu undangan. Tuan acara juga mengatakan bahwa malam itu juga sekaligus malam pertunangan anak mereka. Tak lama keluarlah sepasang pria dan wanita. Si pria tampak menggandeng wanita itu naik ke atas panggung. Bram yang melihat hal itu dibuat tercengang. Dia mengenal siapa pria yang tengah menggandeng wanitanya itu. Apalagi wanita yang digandengnya. Ya, dia adalah Gary, pria yang dulu selalu membuat Bram merasa kesal ketika melihat Clara dekat dengan Gary. Bram mengepalkan tangannya. Gary akan bertunangan dengan seorang wanita yang tak lain adalah Clara. Tak disangka. Ternyata Gary adalah anak dari rekan bisnisnya. Mengejutkan. Aku akan melihatnya saja untuk saat ini. Batin Bram. Bram masih menggendong Bril. Tatapannya tetap tertuju pada Clara dan Gary yang saling melingkarkan cincin di jari manis masing-masing. Dia hanya sendirian. Lalu di mana anak itu? Batin Bram. Bram melihat Clara tersenyum bahagia setelah selesai memakaikan cincin di jari manis Gary. Tersenyumlah. Clara, puas-puaskan dirimu. Karena setelah ini, aku akan mengambil anak itu. Batin Bram kemudian meninggalkan ballroom. Bram kembali ke mobilnya. Dia tak menurunkan Bril yang sejak tadi berada di gendongannya. Ternyata Bril tertidur. Entah sejak kapan anaknya itu tidur. Namun, Bram merasa beruntung. Karena Bril tak melihat Clara yang tadi berdiri di depan panggung. Jika tidak, mungkin Bril akan memanggil Clara dan atau bahkan akan meminta dirinya menghampiri Clara. Bisa kacau pikirnya. Acara pertunangan Clara dan Gary. Bram meminta sang supir mengantarnya kembali ke kediamannya. Sesampainya di kediamannya. Bram membawa Bril ke kamarnya. Dia merebahkan Bril di atas tempat tidur dan melepas sepatu yang Bril kenakan. Bram mengecup dahi Bril kemudian keluar dari kamar Bril. Bram bergegas ke kamarnya. Dia mengambil ponselnya dan menekan panggilan pada orang kepercayaannya. Halo. Carikan alamat seorang desainer wanita. Dia bernama Clara Wibisono. Usianya sekitar 29 tahun. Sepertinya dia belum lama kembali dari Amerika. Ucap Bram, kirimkan fotonya. Tuan, agar saya tak salah mencari informasi tentang Clara yang Tuan maksud. Ucapnya. Bram terdiam. Dia mengingat sesuatu. Ya, baiklah, saya akan kirimkan melalui pesan. Ucap Bram kemudian mematikan panggilan telepon itu. Bram melihat drive tersembunyi yang ada di ponselnya. Dia menekan nomor password dan muncullah foto-foto Clara. Bram memilih satu foto dan mengirimkan foto itu pada orang kepercayaannya. Tak lama masuklah pesan balasan dari orang kepercayaannya. Berikan saya waktu 2 kali 24 jam.
Tuan, informasi tentang wanita itu akan sampai di tangan Anda. Bram melempar ponselnya di atas tempat tidur setelah membaca pesan itu. Dia tak membalas pesan itu lagi. Bram bergegas menuju kamar mandi. Kembali melihat Clara membuat darahnya terasa mendidih. Amarah seketika menghampirinya. Membuatnya merasa butuh menyegarkan tubuhnya agar amarahnya dapat sedikit mereda. Akan lebih baik jika menghilang. Waktu berlalu. Di sisi lain, Clara dan Gary tengah berada di perjalanan. Acara pertunangan sudah selesai. Malam itu, Clara dan Gary duduk di kursi penumpang belakang. Gary terus menggenggam tangan Clara. Bahagia sekali karena pertunangannya dengan Clara sudah selesai dilaksanakan bahkan berjalan lancar. Gary ingat, tak mudah meluluhkan hati Clara. Butuh bertahun-tahun meluluhkan hati Clara. Akhirnya, Clara luluh padanya setelah Gary terus mendatangi Clara ke Amerika. Dia ke sana hanya untuk bertemu Clara dan meyakinkan Clara agar mau menerima cintanya. Gary tahu Clara ke Amerika dari Fiona, yang mana Clara ke sana untuk melanjutkan sekolah desainnya. Sejak awal, dia tak main-main menjalani hubungannya dengan Clara. Bahkan dia tahu masa lalu kelam Clara. Hanya satu rahasia besar tentang Clara yang Gary tak tahu. Hal itu tentu tak pernah diceritakan oleh Clara. Clara pun merasa tak perlu membahasnya. Karena semua itu adalah masa lalu terpahit dalam hidupnya. Lagi pula tak ada yang tahu tentang rahasia besarnya selama ini. Bahwa selama ini dia pernah menjadi wanita simpanan dari seorang pengusaha kaya raya. Bahkan pernah dinikahi dan akhirnya menjadi istri simpanan. Mobil Gary yang malam itu dikemudikan oleh supirnya akhirnya sampai di apartemen Clara. Apartemen itu adalah apartemen baru yang Clara beli dari hasil selama bekerja di Amerika. Ya, tak hanya sekolah di sana, melainkan Clara pun bekerja di sana. Namanya cukup dikenal di Amerika. Karena hal itu pula lah, dia terkenal di kalangan desainer internasional. Bahkan hasil rancangannya pernah dipakai oleh artis Hollywood. Kamu tak akan mampir? Tanya Clara ketika akan turun dari mobil. Gary, tidak. Ini sudah terlalu malam. Kamu pasti lelah, istirahatlah. Ucap Gary kemudian mengecup pipi Clara. Clara tersenyum dan turun dari mobil. Dia melambaikan tangannya ke arah Gary. Gary pun meninggalkan area gedung apartemen Clara. Clara melangkahkan kakinya menuju lift. Dia memegang pundaknya. Lelah sekali malam itu. Dan dia ingin cepat merebahkan tubuhnya di kasur empuknya. Clara memasuki lift. Lift itu membawanya menuju lantai di mana unit apartemennya berada. Begitu sampai, Clara bergegas masuk ke unit apartemennya. Clara melepas heels yang dia kenakan. Dia melangkah masuk ke apartemen dan pergi ke kamarnya. Clara berdiri di depan cermin rias miliknya. Dia melepas anting-anting yang dia pakai dan meletakkannya kembali ke kotak perhiasan. Clara melihat dirinya di cermin. Dia teringat pada kejadian tadi yang mana dia bertemu kembali dengan Bram setelah bertahun-tahun. Jantung Clara kembali berdegup kencang mengingat Bram. Tak ada yang berubah dengan wajah Bram. Wajahnya masih sama seperti dulu. Clara teringat pada anak kecil perempuan tadi. Mungkinkah anak itu anak Bram? Jika benar, lucu sekali. Anak itu benar-benar menggemaskan. Sejak awal melihat anak itu di bandara, Clara menyukai anak itu. Matanya yang bulat, pipinya yang cabi nan bulat membuat anak itu tampak cantik dan menggemaskan. Mata Clara memerah, dia memegang perutnya setelah mengingat anak Bram. Air matanya luruh kemudian bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.